warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Apakah sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas tolong pimpin doanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah ada teman-temannya yang tidak hadir atau sakit? Oh baik, hadir semua ya. Alhamdulillah bisa membersamai kita dalam materi kita pada hari ini. Baik, sebelumnya tolong kalau ada sampah dipungut, nanti pas keluar jam kelas baru dibuang ya ke tong sampah. Baik, siapa yang ingat anak-anak ibu materi kita minggu lalu? Ya benar, materi kita minggu lalu yaitu mukjizat dan kebenarannya dan kejadian luar biasa lainnya. Jadi materi kita pada hari ini yaitu ikhtiar. Nah, siapa sih di sini yang pernah nih ya belajar, dah rajin, tapi nilainya tidak memuaskan? Nah, ya jadi kalau kita mau mencapai yang terbaik atau kita mau misalnya kita cita-cita jadi dokter, nah kita harus belajar dengan baik, giat, belajar sungguh-sungguh, taat, tidak sering bolos sekolah, belajar. Nah, itu dan berikhtiar kepada Allah. Nah, Allah pasti akan memberi kita hasil yang terbaik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami makna ikhtiar dalam ajaran Islam, menganalisis permasalahannya yang berkaitan dengan setiap sikap ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan perilaku berusaha secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan. Jadi anak-anak ibu, mari kita belajar dengan semangat dan terus berikhtiar dalam meraih cita-cita. Nah, jadi jangan mudah menyerah karena usaha yang sungguh-sungguh akan membawa kita ke hasil yang baik. Nah, siapa yang tahu apa itu ikhtiar? Tadi udah Ibu jelaskan juga kan? Siapa dapat menyimpulkan apa itu ikhtiar? Oke, Ibu akan jelaskan lagi. Jadi ikhtiar itu adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang baik dan tetap berserah diri kepada Allah. Jadi kita tetap berusaha sungguh-sungguh, tetap rajin belajar, tetap bekerja keras. Nah, jadi dan kita tetap berserah diri kepada Allah. Jadi Allah akan mengasih hasilnya yang terbaik buat kita. Nah, jadi dalilnya ada pada Quran surah An-Najm ayat 39. Nah, yang dimana ada di slide PPT-nya Ibu tunjukin. Nah, itu jadi artinya yang dimana bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah, siapa yang tahu anak-anak ibu apa sih itu pentingnya berikhtiar? Mengapa kita harus berikhtiar? Jadi kita tuh berikhtiar itu karena biar kita bisa melatih sikap yang disiplin, menumbuhkan rasa tanggung jawab, membentuk pribadi yang mandiri, dan menghindari sifat malas, serta membantu meraih cita-cita. Nah, jadi itu kita penting berikhtiar. Nah jadi contoh ikhtiar dalam kehidupan itu
contoh sikapnya tuh kayak mana sih, Bu? Nah, jadi contohnya itu seperti kita mau ujian nih. Nah, makanya sebelum ujian atau seminggu sebelum ujian, kita tuh harus sudah mempersiapkan diri untuk ujian, belajar dengan rajin, mengulangi materi-materi yang udah dikasih guru. Nah, jadi itu contoh ikhtiar ya. Nah, kalau contohnya yang lain yaitu kita lagi ada dalam masalah nih. Nah, kita tidak boleh menyerah saat mengalami kesulitan. Kita harus tetap berusaha dan berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Pasti Allah akan mengasih hasil yang terbaik. Dan kita tetap harus bersungguh-sungguh. Nah, apa sih ciri-ciri sikap orang berikhtiar itu? Nah, contohnya yaitu ciri-cirinya yaitu semangat dalam belajar dan bekerja. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam usaha, sabar menghadapi kesulitan, optimis dan percaya diri, serta bertanggung jawab. Jadi, kita walaupun kita sudah berikhtiar, kita tetap harus percaya diri dan optimis. Nah, Ibu ada satu permasalahan. Contoh permasalahan, coba Ibu tanya ya. Nah, misalnya ada seseorang siswa yang malas belajar tapi tetap ingin mendapatkan nilai tinggi. Nah, itu sikapnya kayak mana sih seharusnya? Apakah kita harus tidak perlu kita nih belajar tapi kita mau nilai tinggi gitu, mencontek atau apa usahanya, itu tidak boleh ya. Jadi kita tuh sikap yang benar itu yaitu kita harus rajin belajar, membuat jadwal belajar, berdoa kepada Allah dan tidak mencontek. Nah, jadi hikmah kita berikhtiar ini yaitu yang pertama, kita mendapat pengalaman dan ilmu, menjadi pribadi yang kuat, mendapat hasil yang maksimal, disukai oleh Allah, dan menumbuhkan rasa percaya diri kita. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini. Adakah anak ibu yang ingin bertanya? Jadi materi kita itu tuh ikhtiar itu yaitu belajar dengan sungguh-sungguh atau usaha sungguh-sungguh kita yang kita lakukan untuk mencapai tujuan yang baik, dengan tetap berserah diri kepada Allah. Kita tetap berusaha tapi kita tetap berserah diri kepada Allah. Jadi itu yang disebut ikhtiar ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengasih LKPD atau tugas untuk anak-anak Ibu. Jadi Ibu akan membagi jadi 3 kelompok dan Ibu akan memberi tiap kelompok beberapa pertanyaan dan tolong dijawab. Dan nanti Ibu akan tanya kembali apa jawabannya dan kita koreksi bersama-sama. Silakan dikerjain terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak Ibu, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan tugasnya? Baik, jika sudah, mari kumpulkan terlebih dahulu ya. Nanti perwakilan kelompok masuk ke depan untuk menampilkannya. Nah, kelompok 1 silakan. Nah, Ibu bacakan ya. Nah, jelaskan pengertian ikhtiar menurut pendapatmu. Nah, jadi jawaban dari kelompok 1 yaitu ikhtiar adalah sungguh-sungguh yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan atau memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan cara yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Nah, benar. Jadi, ikhtiar itu sungguh-sungguh yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuannya. Nah, yang kedua, mengapa manusia harus memiliki sikap ikhtiar? Nah, karena manusia itu diperintahkan untuk
berusaha dan tidak boleh bermalas-malasan dengan ikhtiar. Nah, seseorang dapat mencapai cita-cita menjadi pribadi yang mandiri serta menunjukkan sikap tanggung jawab dalam hidupnya. Nah, betul juga tuh. Nah, sebutkan 2 contoh perilaku ikhtiar di sekolah. Apa yang tahu? Nah, silakan. Rajin belajar dan mengerjakan tugas di sekolah, disiplin, datang ke sekolah, dan tidak mudah menyerah saat mengalami kesulitan belajar. Jadi A+ dulu terhadap teman-teman kita. Nah, terus pertanyaan untuk kelompok 2. Bagaimana sikap yang tepat ketika usaha yang dilakukan belum berhasil? Ya, benar jawabannya. Nah, ya jadi jawabannya tetap sabar, tidak putus asa, terus mencoba kembali, dan tetap bertawakal kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Nah, sebutkan manfaat dari sikap ikhtiar. Nah, siapa yang tahu? Kelompok 2, perwakilan? Ya, benar. Itu menumbuhkan semangat hidup, menambah rasa percaya diri, melatih sikap atau menyerah, membantu mencapai tujuan dan cita-cita. Pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 2. Mengapa belajar dengan sungguh-sungguh termasuk contoh ikhtiar? Ya, Ibu luruskan ya. Karena belajar dengan sungguh-sungguh merupakan bentuk usaha untuk memperoleh ilmu, mencapai prestasi, dan meraih cita-cita. Nah, untuk kelompok 3 lagi ya. Sebutkan dalil nakli tentang ikhtiar yang kamu ketahui. Ya, silakan. Ya, dalilnya itu Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang tadi Ibu jelaskan ya, yang tadi ditampilkan di PPT juga, slide PPT juga. Nah, yang dimana artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaannya yang ada pada dirinya itu sendiri. Yang kedua, pertanyaan untuk kelompok 3, bagaimana cara menerapkan sikap ikhtiar di rumah? Nah, jawabannya yaitu dengan membantu orang tua, belajar dengan rajin, memanfaatkan waktu dengan baik, dan tidak malas dalam melakukan pekerjaan di rumah. Ya, pertanyaan terakhir yaitu, apa hubungan antara ikhtiar dan keberhasilan seseorang? Nah, Ibu jawab ya, Ibu bantu jawab. Nah, jadi ikhtiar itu menjadi salah satu jalan untuk mencapai keberhasilan. Semakin sungguh-sungguh kita berusaha, maka semakin besar peluang kita untuk mencapai tujuan. Kemudian hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah, dan itu pun akan hasilnya akan yang terbaik. Allah kasih yang terbaik buat kita. Jadi anak-anak Ibu, ikhtiar itu yaitu pentingnya berusaha, tidak mudah menyerah, tawakal. Nah, dan ikhtiar juga berarti berusaha sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya, kesimpulan materi kita pada hari ini kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, jadi ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang baik. Dalam Islam, setiap manusia juga diperintahkan untuk berusaha, bekerja keras, rajin belajar, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Nah, sikap ikhtiar ini harus disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah. Orang yang memiliki sikap ikhtiar akan menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, dan pantang menyerah dalam meraih cita-citanya. Nah, jadi sebagai seorang muslim, kita harus membiasakan diri untuk selalu berikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak-anak Ibu, itulah materi kita tentang ikhtiar. Ada pertanyaan? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, jika tidak ada pertanyaan, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Tugasnya yaitu
peserta didik mampu memberikan contoh ikhtiar dalam lingkungan masyarakat. Jadi anak ibu bisa cari contoh orang berikhtiar dalam lingkungan masyarakat ya. Jadi materi kita selain untuk minggu besok yaitu tuh bertawakal. Jadi anak-anak ibu tolong pelajari lagi tentang materi tawakal agar besok kita pas ibu tanya Nanda bisa menjawab. Oke, jadi tidak melenceng dari materi kita. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kafaratul majelis. Nah, kepada ketua, silakan pimpin doanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.